Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungan supportnya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha yang meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan kedua kita pada hari ini, di mana tadi kita telah melaksanakan satu kegiatan, yaitu merancang visi satuan pendidikan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan berbagi praktik baik, yaitu mengenai budaya positif. Di mana materi hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Materi kedua, disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, sekarang pertanyaannya, apa itu budaya positif? Oke, Bu. Kira-kira apa itu budaya positif? Budaya positif. Jadi yang kita mau bahas adalah budaya positif di sekolah kita. Budaya positif. Yang kebiasaan baik di sekolah. Ya, jadi budaya positif itu ini dia. Jadi tadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berarti pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini pengertiannya. Tetapi yang budaya positif itu apa yang kebiasaan-kebiasaan kita yang baik yang kita lakukan di sekolah. Sekarang budaya positif di sekolah kita itu sudah banyak sekali. Salah satunya adalah zikir pagi, itu adalah budaya positif. Ibadah, terus budaya positif. Kemudian sholat berjamaah, itu budaya positif. Kerjasama gotong royong, itu semua budaya positif. Senyum, salam, sapa, semua itu budaya positif. Jadi sebenarnya ini sudah kita lakukan semua di sekolah kita. Ya, sudah. Nah, ini dia budaya positif di sekolah kita, salah satunya zikir, kemudian sholat, gotong royong, senyum, salam, sapa, disiplin dan lain-lain. Jadi di sekolah kita itu sebenarnya budaya positifnya sudah ada. Kemudian bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, ini yang susah. Jadi kita itu selalu dituntut, selalu tuntut murid untuk selalu kita tuntut sesuatu untuk berperilaku baik, budaya positif itu tadi. Tetapi kita sendiri yang kadang tidak menunjukkan budaya positif, perilaku budaya positif. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau anak kita disediakan waktu kita tidak tunjukkan gitu. Jadi mulai dari diri kita. Kalau kita selalu tuntut anak jaga kebersihan, kita dulu tunjukkan. Jadi mulai dari kita dulu, kemudian diikuti oleh anak kita. Oke, jadi ini maksud pendidikan. Jadi ini pendidikan menurut kinerja dewasa. Jadi pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat pada murid agar mereka dapat memperoleh mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai jadi ini saya baru dapat juga paket ini
Gimana itu mendidik. Jadi ternyata mendidik itu hanya menuntut. Kita tidak bisa paksa sesuatu untuk pintar. Kita tidak bisa paksa sesuatu, kamu harus seperti ini. Karena tugas kita hanya menuntut. Ternyata pendidik itu tugasnya hanya ini, menuntut saja. Kita tuntut anak sesuai dengan kontraknya. Kontrak itu ada dua, kontrak awal dengan zaman. Kalau zaman dulu kita pendidikan yang kita peroleh keras, karena memang zaman kita sudah seperti itu. Sekarang zamannya anak-anak kita, ya eh, sudah berbeda. Jadi kalau dulu guru kita mengajar kecil, apa namanya, kapur, pakai kapur, kita sekarang zaman kita sudah pakai ini, Bapak. Jadi kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat sama. Jadi kodrat alam itu di mana anak-anak itu berada, itu besar sekali pengaruhnya lingkungannya. Tuh. Jadi kalau misalnya kayak kita di sini budaya budaya kita, maka harus sesuai dengan budaya kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan budaya kita di sini, alam kita di sini kita paksakan anak-anak sesuai dengan misalnya budaya orang Eropa tidak bisa. Jadi kita harus sesuaikan pada anaknya. Oke, yang kedua, di sini dikatakan bahwa mencapai kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan kita bukan hanya diri sendiri. Bagaimana kita menciptakan siswa kita untuk bisa berkarakter di masyarakat. Jadi salah satu tujuan instansi pendidikan adalah menumbuhkan karakter. Itu yang dituntut sekarang, menumbuhkan karakter anak melalui apa? Sekarang kurikulum kita. Jadi instansi pendidikan itu tuntutannya adalah menumbuhkan karakter anak. Itu tuntutannya sekarang, karakter. Nah sekarang, karakter yang bagaimana? Yaitu karakter yang ada di rambut pelajaran Pancasila, 6 dimensi. Makanya kenapa ada P5? Nah, di dalamnya itu P5 karakter semua. Nah, makanya di kurikulum itu karakter. Jadi P5 itu ada karakter yang harus kita ajarkan kepada anak kita supaya nanti di masyarakat dia berguna. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat juga. Jadi berguna untuk dirinya dan orang lain. Ya, ini tentang diajar di masyarakat. Oke, perubahan paradigma. Ya, ini tadi yang saya bilang. Jadi eh, pendidikan yang kita lakukan selama ini, saya sendiri sebenarnya setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya sadar ternyata banyak sekali yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Ya banyak sekali, masih banyak sekali kesalahannya. Ya, termasuk bentuk-bentuk hukuman yang kita berikan. Nah, itu nikmat-nikmat pendidikan itu tidak berbeda dari hukuman-hukuman seperti itu. Terus yang kedua memberikan mental itu anak-anak. Nah itu sering kita lakukan banyak sekali. Jadi termasuk kita selalu paksa anak untuk pintar. Padahal sebenarnya pintar itu urusan Tuhan. Ya, kita hanya bisa mengarahkan dia. Nanti kan ilustrasi kebaikan. Jadi ini makna kontrol. Jadi jadi ini dari kontrol, teorinya kontrol. Jadi penyebutannya harus hati-hati. Bahaya mas. Nah, ini biasa ada sama. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi makna kontrol. Jadi menurut William Fraser, ini dia meluruskan bahwa jadi pemahaman kita selama ini bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu sebenarnya yang kita lakukan selama ini. Jadi kita beranggap bahwa kita bisa kontrol siswa, padahal sebenarnya tidak. Ya, dia sebenarnya yang mengontrol dirinya. Nah, kenapa biasa ada siswa yang menurut sama itu kan sudah kita saya atas kontrol yang sesuai. Karena dia sendiri yang membuka diri untuk mengizinkan orang lain mengontrol dirinya. Kalau keinginannya tidak seperti tidak akan bisa, dia bagaimana? Jadi
Jadi kita itu tidak bisa berinteraksi diri kita sendiri ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak semua. Jadi nasihat-nasihat itu tidak semua bisa kita gunakan. Karena kadang ada tergantung dengan nasihat itu. Baik dengan nasihat ya lain lagi. Kemudian ilusi bahwa kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kritikan itu juga dampak negatifnya ada. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu semua ilusi. Jadi orang dewasa tidak bisa memaksa anak-anak. Jadi kita biarkan mereka menentukan diri. Ya, disiplin positif. Kalau kita masuk dengan kata disiplin, pasti yang terlintas di benak kita adalah aturan. Ya, aturan. Jadi itu yang memang selama ini kita ketahui. Jadi apa itu disiplin? Jadi ini adalah kinerja Dewan Utara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-keras. Jadi intinya di sini bahwa disiplin itu harus bersumber dari dalam diri kita sendiri. Tidak boleh karena aturan yang dibuat. Artinya kalau aturan yang dibuat berarti kita terpaksa. Jadi disiplin itu harus berasal dari diri sendiri. Kayak tadi saya bilang dari diri. Karena kalau kita sadar bahwa nilai disiplin itu baik, maka pasti kita disiplinkan diri kita. Oke, jadi ini disiplin menurut kalian proses adalah belajar atau mengikut. Jadi setelah belajar. Oke, Bapak Ibu, kita masuk tujuan motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang sering kita lakukan di sekolah. Jadi untuk menjadi seorang guru atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan kenapa mereka mengikuti suatu aliran pelajaran tertentu sehingga pas yang terbawa dan intrinsik bukan ekstrinsik. Ya itu tadi yang saya bilang dari dalam intrinsik. Jadi jangan karena ada hadiah, ada hukuman, kemudian kita berlaku disiplin, tetapi harus bersumber dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, jadi secara umum sebenarnya, ya ini yang selalu ini yang kita lakukan. Jadi ada orang itu untuk melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya aku ditegur sama sekolah, itu tuh. Jadi ya, melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada orang seperti itu banyak, boleh. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ada orang melakukan sesuatu karena tahu ada imbalannya. Biasanya ada hadiahnya, oh dia rajin. Ada penghargaannya, dia mau melakukan sesuatu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang disarankan untuk kita. Jadi yang disarankan itu untuk kita adalah yang ini. Jadi motivasi kita harus menghargai nilai-nilai yang kita percaya. Artinya nilai-nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan yang universal, kayak jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Jadi yang dua ini tidak disarankan. Jadi jangan kita suruh siswa kita belajar atau berprestasi karena kita janjikan dengan hadiah penghargaan. Biarkan dia menyadari pentingnya berprestasi. Oke, singkat saja Bapak Ibu. Kami dari banyak. Oke, tujuan pendidikan. Jadi tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa bertumbuh dengan kecukupan pendidikan besar dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan kita adalah bagaimana menciptakan disiplin itu yang bersumber dari dalam diri, jadi kita bukan dari luar. Kemudian selanjutnya yang disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Yang bertanggung jawabkan apa yang dilakukan.
Oke, lanjut. Teori hukuman. Ini yang sering kita lakukan, hukuman, konsekuensi, hadiah, penghargaan. Jadi hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditentukan. Kira-kira akibatnya hukuman apa, Bapak Ibu? Kalau kita selalu menghukum anak, apa yang pernah kita alami? Pernah mengalami sesuatu setelah menghukum siswa atau anak-anak kita? Pernah? Ya, salah satunya adalah anak-anak kita itu membenci, dendam, jengkel. Nah, itu yang berakibat. Ada yang pernah dikempeskan motornya, ban motornya? Itu salah satu akibat hukuman. Ada yang pernah dicoret tadi batu mobilnya? Nah, ya, itu salah satu akibat dari hukuman yang kita lakukan. Anak menjadi dendam, kemudian melakukan sesuatu yang merugikan gurunya atau orang lain. Jadi salah satu pertimbangan. Dan itu pernah saya rasakan waktu itu. Hukuman itu berat, jadi dendam. Konsekuensi. Jadi hukuman ada konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat yang dialami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan musuh. Jadi hukuman itu harus terjadi karena anak-anak itu melanggar. Sementara konsekuensi adalah akibat dari perbuatan. Konsekuensi itu ada dua. Kalau hukuman itu hanya satu, negatif. Kalau konsekuensi itu ada dua, bisa dia positif, bisa dia negatif. Tergantung apa yang dia lakukan. Itu adalah konsekuensi. Jadi akibat dari perbuatan restitusi. Jadi ada tiga hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini yang kita disarankan. Restitusi, melakukan perbaikan. Restitusi, tidak menghukum, tetapi memperbaiki kondisi murid. Jadi kita ada tiga ya restitusi. Yang pertama, validasi tindakan itu. Kalau dia melanggar, kita melanggar, kita tanya dulu validasi kenapa dia melanggar. Jadi ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita tanya dulu kenapa dia melanggar, terus bisakah dia memperbaiki, terus bagaimana nanti dia memperbaikinya, kapan dia memperbaiki. Inilah restitusinya. Jadi cara-caranya lembut, tidak kertas, tidak pakai tenaga. Jadi kita bagaimana caranya ganti apa yang diinginkan dasar. Tapi itulah yang benar Bapak Ibu. Itu yang berat. Jadi restitusi itu ada tiga di materi. Oke, hukuman atau konsekuensi hanya ada yang bukan hukuman atau konsekuensi. Di kurang lebih ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Tindakan dulu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi 100 kali dia tulis ini, saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa dia hukuman? Ya, karena dia kan terlambat. Mencatat 100 kali tidak ada hubungannya dengan terlambat tadi. Ya, ya. Jadi dia bentuknya hukuman. Jadi 100 kali itu hukuman, kan konsekuensi. Kemudian kedua, lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu dari hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya karena tidak ada hubungannya lari ke lapangan dengan terlambatnya datang ke sekolah. Ya, seharusnya kalau dia terlambat kita panggil, tanya kenapa terlambat, apa yang bisa dia lakukan supaya dia tidak terlambat lagi. Apakah dia, kalau kita sudah tahu masalahnya, dia terlambat minum, berarti kita bisa arahkan dia untuk minta bantuan orang tua bangun atau menyetir alarm HP dan sebagainya. Yang ketiga, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di lapangan saat jam olahraga. Ini masuk hukuman atau tidak? Konsekuensi. Apa bisa konsekuensi? Iya, karena ada hubungannya. Karena dia kan belajar olahraga. Lari ini olahraga. Kenapa dia lari keliling lapangan 2 kali? Karena mungkin saja dia berpemanasan. Sementara temannya sudah pemanasan juga. Kemana? Sekarang itu. Nah,
Ya, jadi seperti itu. Jadi kenapa dikasih lari? Karena dia belum pemanasan. Artinya ada hal-hal yang disuruh. Kan dia disuruh berlepas sendiri dan sebagainya. Ini hanya contoh. Kemudian di tempat membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apa ini konsekuensi atau hukuman? Jadi dia ini anak kita cuma coret-coret meja. Tapi kita suruh membersihkan. Apa konsekuensi atau? Ya, konsekuensi. Karena dia melakukan itu tadi, kan harus dia bereskan kembali. Ya. Kemudian lima, menggantikan kertas teman-teman yang tengah buat coret-coret. Nah, coret-coret kalau istilahnya coret-coret konsekuensi. Jadi dia karena akibatnya dia coret-coret oleh teman dia harus ganti. Kemudian berdiri dia pada kelas sambil mengangkat kaki kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Maksudnya, ya hukuman ini. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ini konsekuensi. Jadi konsekuensi itu akibat dari apa yang dilakukan anak. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi pelanggaran yang anak kita itu erat hubungannya dengan kebutuhan dasarnya. Ya. Ada anak kita biasa eh, suka rampas makanannya temannya, suka ambil makanan temannya. Berarti dia kebutuhan dasarnya kemungkinan tidak terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup, harus segera makan. Jadi kita cari dulu kenapa itu anak-anak seperti itu, kita cari, kita seperti bergas. Jadi ada lima. Kebutuhan dasar manusia itu ada lima. Kesenangan, kebebasan, kasih sayang, kepuasan, bertahan hidup. Jadi ini sebenarnya kita biasa melanggar. Biasanya salah satu dari ini tidak terpenuhi. Ada anak ingin bebas, ada anak kita mau senang, itu biasa pada pakai penghapus atau pakai bola, karena kesenangannya kurang. Berarti seharusnya kira-kira seperti apa ini anak ini. Jadi dia tidak senang, kesenangannya kurang. Kemudian puasa, ada anak di kelas kusuk, anak itu karena dia ingin berpuasa. Mana cara kita netral? Kemudian kasih sayang. Banyak anak kita seperti ini Bapak Ibu pernah diuji anak yang nakal-nakal dan kita kasih perhatian lebih menjadi nah itu ya ada seperti ini, kurang kasih sayang. Jadi kemudian bertahan. Jadi inilah sebenarnya kan dasarnya biasa anak siswa kita. Kalau kekurangan ini kebutuhan dasar maka biasa itu pelanggaran-pelanggaran yang banyak. Banyak sering mengganggu karena ini. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Oke, ini tadi 5 posisi kontrol. Pendukung membuat rasa bersalah teman pemantau manajer. Kira-kira mana yang paling sering kita lakukan sih Bapak Ibu? Ini yang paling sering termasuk saya. Pendukung. Jadi kita itu hampir semua posisi kita di sini di pendukung semua. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Biasanya kita tahu orang tuanya. Nah, jadi ada orang yang sering menasihati itu, terus menasihati kita ada orang tua yang bilang kalau kamu begini kasihan orang tua. Ya, gitu. Kemudian ini ada di sini. Ini posisi sebagai teman. Mana ini? Ada ya posisi sebagai teman. Ya mana posisi sebagai teman dan yang kemudian. Ya dalam batas. Ya, nah, tadi posisi sebagai teman. Ya, ini banyak yang tapi yang disarankan untuk guru adalah hindari dua ini, penghukum dan membuat rasa bersalah. Ini yang harus kita hindari. Tetapi berat karena karakternya siswa sekarang luar biasa. Ya, jadi ini yang disarankan tidak boleh dilakukan oleh guru. Penghukum dan rasa bersalah. Akibatnya apa tadi penghukum denda. Biasanya orang kasar kalau seperti ini. Kasar. Jadi ini akibatnya itu anak denda solusi kurang bagus. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini juga tidak disarankan. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan anak itu menjadi apa ya? Seperti ya itu merasa bersalah.
Dan akibat dari ini lebih parah dari ini. Kira-kira bagaimana? Kenapa bisa begitu? Kalau ini kan biasa bersimpan, tapi kalau sudah keluar, sudah. Iya. Tapi kalau ini anak-anak yang kita itu biasa langsung dilampiaskan. Langsung biasa langsung ya kempeskan motornya, coret dirinya dan sebagainya. Tapi kalau itu terus bersalah, dia tidak akan melakukan itu, dia simpan. Kalau sudah banyak sekali kemudian akibatnya dia bisa ini, dia bisa bunuh orang yang membuatnya tadi seperti itu. Ya. Jadi dia simpan. Bisa dia bakar sekolah juga. Itu yang berbahaya. Jadi akibatnya ini lebih bahaya daripada kemudian teman-teman ini masih disarankan untuk dilakukan, tetapi ini motivasinya masih ekstrinsik. Jadi ini ekstrinsik, ekstrinsik, ekstrinsik. Dua, teman biasanya. Jadi ada guru sebagai teman. Biasanya anak-anak yang mendapatkan perlakuan ini hanya baik pada guru tertentu. Tapi sama guru lain, tidak. Iya, jadi dia hanya baik pada gurunya, posisi ini sama dia. Tapi sama guru lain, tidak akan berrelasi. Ini, kalau ini sebagai teman. Ya, saya pernah melakukan ini Bapak Ibu. Mungkin masih ingat siswa kita atas nama Erik yang tahun 2016 kalau tidak salah. Nah itu saya karena dia luar biasa tidak terkendali. Saya posisikan seperti ini dan berhasil, tetapi hanya di dalam sekolah. Kalau dia sudah di luar, kembali lagi. Tapi kalau sama saya, dia bagusnya ya gitu. Tetapi sama sebenarnya tidak. Makanya berarti ini tidak boleh juga sebenarnya. Kemudian bermanfaat. Ini bagaimana kira-kira? Ini yang sering kita lakukan, bermanfaat. Jadi guru sebagai pemantar. Guru sebagai pemantar. Berdasarkan aturan yang dibuat, berdasarkan absensi siswa, jadi pelatih siswa pelanggaran dia pukul absen. Pelatih siswa pelanggaran dia uh, daftar terlambat misalnya. Jadi dia aturan yang dilanggar. Jadi pemantar. Jadi kita memantau satu catatan-catatan. Jadi dia berbicara data. Ini. Kemudian manajer, ini yang disarankan manajer. Jadi manajer, kemana kita? Karena ini yang terkait manajer. Boleh kita melangkah mundur satu kali sampai di sini. Kalaupun terpaksa boleh sampai di sini. Tapi tidak boleh ke sini dengan ke sini. Gitu. Itu yang diajarkan di pendidikan bergerak. Oke kita lanjut. Nah, dan melihat video. Oke. Lihat. Siapa yang begini di sini? Ada yang begini. Nah, ada di sini. Aku, saya, posisi apa yang dia gerakan? Iya, foto. Foto itu nada suara yang tinggi, keras, terus tadi ada disuruh nari. Itu dia. Jadi dia menerapkan posisi pemukul. Ada yang di sini seperti ini? Ya, saya udah biasa sebelumnya. Ya, jadi biasa biasa tidak memberi kesempatan kepada siswa kita untuk menjelaskan kenapa dia berkabar. Jadi kita tidak mendengar alasan itu. Pokoknya seperti ini aturannya seperti ini harusnya. Itu biasa. Oke, jadi ini sering penjelasan dari Bapak.
biasanya berbicara dengan hati tinggi, pasti, tunjuk-tunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi pemukul, membuat murid cenderung melakukan hukuman denda. Keyakinan keras ini yang menjadi tugas kita pada saat pengelolaan kinerja. Keyakinan keras, membuat keyakinan keras. Nah, saya kira Bapak Ibu paham terkait ini. Kenapa harus keyakinan keras bukan peraturan keras? Karena keyakinan keras itu kita buat bersama, kita sepakati bersama. Jadi siswa itu cenderung lebih mau melakukan sesuatu kalau dia terlibat dalam penyusunan itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan siswa kita komunikasikan bersama sehingga itu sudah kita praktekkan bersama pada saat presentasi. Jadi artinya bahwa keyakinan kelas tadi bisa terpaksa keyakinan dia yakin kalau melakukan itu maka dia akan baik baik untuk dirinya dan baik untuk teman. Oke, ini keyakinan benar-benar kelas yang tadi yang saya bilang oke. Segitiga restitusi. Jadi posisi manajer tadi yang terakhir itu menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah metode untuk penyelesaian masalah tanpa masalah. Jadi penyelesaian masalah tanpa masalah. Nah, kira-kira jadi segitiga restitusi ini cara penyelesaian masalah siswa kita tanpa mengukur tersebut. Segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Menstabilkan identitas dulu, tadi dipraktekkan di posisi manajer, kemudian validasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi 3. Jadi kalau anak-anak sekarang berdasarkan ini, kita tanya-tanya dulu. Kalau tadi dia posisi di dodor terus juga tidak ada kesempatan untuk bicara. Jadi kita ini standarkan identitas dulu. Kita misalnya begini, apa ya? Tidak apa-apa membuat salah itu semua orang melakukannya, tetapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita standarkan dulu. Jadi kita mau dulu kita tenang supaya dia mau bicara. Kemudian validasi tindakannya. Maka kita tanya apakah alasannya atau apanya, kemudian keyakinannya. Dia mau tidak memperbaiki. Ya, demikian materi. Terima kasih. Bu, ada barangkali yang perlu kita diskusikan atau seperti apa? Silakan Bu. Jadi di sini kita diskusi, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman yang bisa dibagi. Ada yang mau didiskusikan bersama? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mau kita tutup. Oh iya, secara contoh yang minta dalam hal konten misalkan menjadi menjadi yang lebih besar. Ya, kalau misalnya kita sudah lakukan 3 tadi yang berkualitas, masih teman yang manajer apa lagi pemantau antar dengan ternyata 3 hal itu ya 3 jenis metode yang kita lakukan itu ternyata sama saja ada perubahan. Kira-kira metode apa lagi kita lakukan? Jangan tadi yang tadi ya sekarang ini yang modernnya seperti itu. Kita lembuti, jadikan teman, karena saya juga sementara itu di bawah pohon cerita segala. Ternyata pelanggaran-pelanggaran itu tetap terulang dengan alasan misalnya terlambat bangun. Ya, saya berikan solusi cepat tidur, jangan terlalu banyak main HP,
Ya, diatur waktunya sesuai dengan ya aturan-aturan yang memungkinkan kita bisa lebih datang lebih cepat. Ya, termasuk dalam hal sebagai orang muslim, ya saya bilang seorang muslim itu tidak ada istilah terlambat karena dari subuh sudah ada ibu masjid, ada kewajiban di situ yang harus kita laksanakan. Ya, dan ternyata memang bukan cuma aturan sekolah yang dilanggar, tapi aturan utamanya dalam hal beribadah juga tidak diindahkan, diabaikan. Ya, jadi saya kira memang cukup cukup parah ini kalau ini tulisan yang dilakukan oleh kita tadi. Begitu saya minta mungkin solusinya kecil bagaimana ya? Kalau sudah tiga hal tersebut sudah dilakukan, saya tidak berubah. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Pahami kembali restitusi. Itu jawaban yang saya terima. Jadi pahami kembali restitusi tadi. Silakan Pak. Mungkin menyambung tadi saran atau pertanyaan dari Pak Sukardi tadi, mungkin kelima atau yang tiga tadi sarankan tadi mungkin bisa efektif dilaksanakan mungkin kalau mungkin semua guru paham dan memiliki tindakan yang sama, paham bahwa oh ini saya akan dilakukan. Kalau saya perseorangan yang satunya melaksanakan yang tidak mungkin juga susah. Mungkin yang kedua juga mungkin di sekolah kita belum ada kayak mungkin semacam papan atau mungkin pengumuman yang ditempel di dinding sekolah yang besar, mungkin konsekuensi dari setiap tindakan anak-anak mungkin begitu, supaya kita guru serentak apa ini konsekuensinya anak-anak. Kayak tadi di video tadi kan konsekuensinya itu anak tahu konsekuensinya kalau terlambat itu pas istirahat tinggal di kelas dia tahu. Berarti mungkin sudah disosialisasikan sebelumnya. Di sekolah kita mungkin belum ada begitu Pak. Jadi mungkin saran kepada kepala sekolah atau bagaimana supaya di karena sebenarnya waktu kepala sekolah itu syariah itu sudah disarankan tapi tidak jadi. Jadi mungkin kalau bisa diadakan bagus begitu Pak, supaya anak tahu, guru-guru juga yang tidak ikut sosialisasi juga tahu konsekuensi dari setiap saran. Nah, itu mungkin Pak yang terima. Ada tambahan dari Pak semua. Menurut nama sedikit Pak, ya mungkin saya belum pernah. Sini tidak lagi. Saya kan bos. Tambahan dari Pak. Yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, solusi ketika hal ini tidak bisa terpenuhi, artinya harus bersih. Terus ini masih belum tercapai apa yang diinginkan. Saya punya harapan seperti begini. Selain yang disebut Pak Mail tadi, bahwa sekolah itu harus punya aturan yang perlu dipertegas di samping kekompakan dan kebersamaan bagi semua komponen sekolah untuk sebahasa dan sepaham dengan itu, dan memang ditempel di dalam suatu papan besar sebagai suatu bentuk aturan. Itu yang pertama. Yang berikut supaya lebih dekat dengan nama siswa itu lebih paham tentang kesalahan, intens dengan komunikasi dengan orang tua siswa. Nah itu yang perlu. Yang saya tambahkan lagi, sekolah untuk menghindari hal-hal yang dimaksud Pak Sukardi tadi, jangan terlalu sering toleransi dengan kesalahan perbuatan siswa itu. Karena toleransi itu membuat siswa tidak jerak seperti ujian aturan sekolah. Dan yang terakhir, supaya tidak menimbulkan semacam pembunuhan karakter, kurang lebih jangan menimbulkan untuk memberi label siswa nakal. Ya, mungkin saran saya seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih sarannya Pak Senior Kami. Luar biasa. Disinilah kita berbagi pengalaman Bapak Ibu
intinya tadi untuk bisa berhasil dalam budaya positif ini dengan siswa, kita butuh kolaborasi, kemudian sosialisasi, kemudian konsistensi dari aturan yang kita buat. Kemudian bagaimana kita menerapkan bersama-sama. Kalau satu dua orang susah. Jadi harus kompak. Itu intinya tadi. Oke, jadi saya kira itu yang baca. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan kita. Mudah-mudahan pemaparan atau diskusi kita mengenai budaya positif di sekolah ini bermanfaat dan dapat kita implementasikan di sekolah kita ini demi untuk menumbuhkan sikap, menumbuhkan karakter, menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, ya Allah ampunilah dosa kami. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Begitu banyak. Astagfirullahaladzim. Bayangkan dirimu ketika Anda melakukan salah dan dosa. Bayangkan dirimu ketika Anda melakukan salah dan dosa di hadapan. Oh, itu tadi sekolah itu. Selamat pagi, Bayu. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Sehat ya. Tadi sudah istirahat? Sudah Pak. Sudah ya. Di mana istirahatnya? Di kantin Pak. Di kantin. Bayu, tahu tidak kenapa Bapak memanggil Bayu ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Jadi tadi pada saat Bapak mengawas di bilik kamu, saya melihat Bayu berusaha melihat jawaban dari teman di sebelahnya. Betul Pak. Betul ya? Iya. Jadi tadi kamu berusaha melihat jawaban dari temanmu atau mencontek ya? Iya. Menurut kamu mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik Pak. Tidak baik ya? Iya. Jadi perbuatan tidak baik. Baik Bayu, jadi setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah ya? Berbuat salah termasuk Bapak pernah melakukan kesalahan. Termasuk yang Bayu lakukan tadi. Itu tadi kan salah itu, tidak boleh ya mencontek. Tapi di sini Bapak panggil kamu bukan untuk mencari siapa yang salah ya, tetapi untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya ke depan Bayu tidak mencontek lagi ya. Bayu pasti punya alasan kenapa tadi itu berusaha mencontek. Coba diceritakan alasannya kenapa? Saya tadi malam Pak main game. Oh iya, main game ya. Jadi karena main game akhirnya tidak belajar ya? Iya Pak. Iya.
kamu tadi malam tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal, ya? Iya, Pak. Eh, masih ingat tidak kesepakatan kelas kita yang dulu kita susun di awal pertemuan dulu? Iya, Pak, masih ingat. Masih ingat ya? Iya. Nah, coba disebutkan satu dari kesepakatan kita. Jujur dalam bertindak. Ya, jujur dalam bertindak. Iya. Bayu yakin kalau nilai jujur itu baik untuk diri kita. Yakin, Pak. Yakin ya, jadi Bayu yakin kalau jujur itu baik untuk diri kita. Baik, kira-kira apa yang Bayu akan lakukan supaya ke depan itu tidak mencontek lagi? Saya akan belajar mengerjakan soal semampunya Oke, apalagi? dan berdoa kepada Allah. Oke, jadi Bayu akan belajar terus mengerjakan soal semampunya dan terakhir berdoa, ya, Iya. berdoa kepada Allah. Baik, jadi Bayu sudah tahu apa yang akan dilakukannya, ya. Sudah, Pak. Kapan melakukan apa yang Bayu sebutkan tadi? Hari ini, Pak. Hari ini, ya. Baik, jadi hari ini Bayu sudah mulai mencoba melakukan perubahan, yaitu belajar, terus berdoa, dan berusaha mengerjakan soal semampunya, ya. Iya, Pak. Oke, baik. Bayu, Pak Guru percaya dan yakin kalau kamu bisa melakukan perubahan itu dan kamu bisa menjadi anak yang lebih baik, ya. Terima kasih Bayu. Semoga sukses, tetap semangat, ya. Iya, iya, Pak. Oke, kasih ya. Iya.